Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan atau mengulas mengenai salah satu RPP pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di sini RPP-nya itu di kelas 4 fase B. Nah, adapun capaian pembelajarannya, yang pertama peserta didik disuruh untuk menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada tumbuhan. Kemudian peserta didik membuat simulasi menggunakan bagian alat bantu. Peserta didik dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan pelestarian. Jadi pada capaian pembelajaran pemahaman IPAS ini dibagi menjadi dua fase, fase C4 dan juga C5. Nah, kemudian capaian pembelajaran keterampilan yaitu ada mengamati, kemudian mempertanyakan dan memprediksi dengan menggunakan panduan, kemudian merencanakan dan melakukan penyelidikan, serta mengevaluasi dan refleksi, dan terakhir mengkomunikasikan hasilnya. Nah, di tiap fase ini peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, itu bagian mengamati. Kemudian mempertanyakan atau setelah mengamati, peserta didik diharuskan bisa mempertanyakan dan memprediksi kira-kira setelah ini apa yang akan terjadi. Kemudian merencanakan dan melakukan penyelidikan. Di sini diharapkan peserta didik mampu membuat langkah-langkah apa yang harus dia lakukan. Kemudian mengevaluasi atau refleksi. Di sini peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan atau membandingkan teori yang ada sehingga dapat menunjukkan kelebihan dan juga kekurangan pada proses penyelidikan. Kemudian yang terakhir ada mengkomunikasikan hasil. Jadi nanti setelah mengevaluasi dan melaksanakan langkah-langkah kerjanya di sini peserta didik harus bisa mengkomunikasikan hasil pemahaman secara lisan atau tertulis dalam berbagai bentuk format presentasi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu ada melalui media konkret, kemudian ini masuk bagian C2, kemudian melalui gambar dan video, ini masuk bagian C4, kemudian di sini peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh. Di sini masuk bagian C5 karena sudah di sini peserta didik sudah bisa mengaitkan. Adapun materi ajar yang kita ambil yaitu bagian tumbuhan. Nah, jenis asesmen yang digunakan yaitu ada asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif, kemudian asesmen formatif, kemudian yang terakhir ada sumatif. Nah, bentuk asesmennya ini soal tertulis atau proyek atau unjuk kerja. Nah, kalau asesmen diagnosis non-kognitif dan kognitif ini berupa pertanyaan pemantik, kemudian asesmen formatif itu berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, observasi, dan tanya jawab, sedangkan kalau sumatif itu berupa proyek. Nah, bagian mana ya dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Jadi bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian yaitu yang pada bagian pertama asesmen diagnostik. Nah, dilakukan sebelum pelajaran dimulai dengan menggunakan pertanyaan pemantik dan non-kognitif untuk mengukur kesiapan awal peserta didik yang berupa pertanyaan apa saja bagian dari tumbuhan dan lainnya. Nah, ini yang merupakan aspek yang kira-kira menunjukkan perkembangan peserta didik karena kita disuruh untuk menganalisis kemampuan awal peserta didik dan juga kesiapan pembelajaran peserta didik. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif. Di sini melibatkan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan observasi tanya jawab peserta didik. Bentuk asesmen yang digunakan pada tahap ini yaitu penilaian sikap yang meliputi komunikatif, kemudian tanggung jawab peserta didik, religius, dan demokratis. Jadi bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik itu di bagian yang penilaian sikap, di mana di sini guru harus menilai seberapa komunikatifkah, tanggung jawab, religiuskah, dan demokratis peserta didik tersebut. Kemudian, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Nah,
bagian yang menunjukkan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik itu pada rencana pembelajaran ini. Jadi sudah sesuai dengan mempertimbangkan lingkungan, kemudian di dalam proses pembelajaran juga kan di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari video pembelajaran, karena mereka dapat melihat tumbuhan secara langsung di video. Mereka juga diberikan kesempatan untuk memetik daun di sekitar mereka, daun yang baru dipetik itu kemudian dijadikan objek selama pembelajaran berlangsung. Jadi selain peserta didik dapat melihatnya melalui YouTube, mereka juga harus mengeksplorasi apa yang ada di sekitar mereka. Kemudian bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Nah, di sini saya mengambil di bagian pengerjaan proyek. Nah, pada pengerjaan proyek peserta didik, di sini diminta untuk menanam tumbuhan, kemudian mengamati dan mengambil data pertumbuhannya. Nah, asesmen berbasis proyek ini mampu memberikan proyek atau tugas kepada peserta didik yang memungkinkan mereka untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam konteks nyata atau konstekstual, sehingga proyek dapat dirancang untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan tingkat kemampuan. Kemudian bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil pada bagian pendahuluan. Sebelum memulai proses pembelajaran, guru memberikan pertanyaan pemantik. Nah, contohnya apa saja bagian dari tubuh tumbuhan. Nah, hal ini dilakukan oleh guru yang merupakan bagian dari asesmen formatif, di mana menunjukkan tujuan dari asesmen formatif adalah memberikan informasi serta umpan balik. Jadi, umpan baliknya itu ketika guru memberikan pertanyaan, peserta didik mampu merespon pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika Anda menjadi guru di kelas, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, perkembangan peserta didik lingkungan budaya, karakter sendiri. Nah, hal yang ingin saya tingkatkan adalah bagaimana peserta didik ini mampu memahami setiap materi pembelajaran dengan konteks budaya yang relevan dalam asesmen untuk membangun koneksi serta pengalaman hidup siswa dan meningkatkan motivasi serta partisipasi mereka. Nah, pada proses pembelajaran, saya sebagai seorang guru akan merancang asesmen formatif yang berkelanjutan, sehingga melibatkan asesmen berkelanjutan sepanjang pembelajaran. Nah, hal ini memungkinkan guru untuk terus memantau kemajuan peserta didik sehingga menyesuaikan materi dan memberikan umpan balik sesuai dengan proses pembelajaran. Mungkin cukup apa yang saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.